Halo semuanya, aku Ulfi bersama partnerku. Hai, saya Rizka. Selamat datang di podcast Mental Mantul Teman Ngobrolin Kehidupan. Hey. Ya, Ulfi, hari ini kita mau podcastin ngapain nih? Ngobrolin terkait kehidupan seperti apa nih yang mau kita obrolin? Ngobrolin kita semuanya fokus sama isu-isu yang terbaru ya. Terbaru banget tanggal 22 Maret nih Kak. Ada Hari ini dong? Iya ya. Ada berita nih. Jadi beritanya seorang siswa yang bunuh diri gegara nggak disetujuin untuk kuliah sama parentnya. Wow, miris banget ya. Uh-huh. Dan kasus bunuh diri ini sepertinya nggak awam ya. Saat-saat ini ya, maksudnya kalau dulu mungkin di sebelum pandemi atau apa kayaknya nggak terlalu deh gitu ya, nggak sebanyak ini. Kok akhir-akhir ini aku dengar kok banyak sekali masalah kasus-kasus bunuh diri. Kalau boleh tahu deh lebih lanjutnya, ini kasus baru tadi pagi kan berarti diobrolin ke detik.com ya, gitu. Dia kenapa sih Vi bunuh dirinya? Tadi yang aku bilangin, jadi dia udah lolos SNMPTN nih, sekarang namanya PSNBT ya. Pokoknya ujian masuk kampus ya. Udah jangan gitu dong. Nah, kita jadi kelihatan tua nanti. Iya. Terus dia itu tinggalnya di Kota Medan dan lulusnya tuh di Manado, Sulawesi. Oh, berarti jauh gitu ya. Mungkin ya, ini menurut kita karena di berita tersebut itu tidak dijelaskan kenapa bunuh dirinya, hanya faktor tidak direstui orang tua dan tanpa penjelasan POV baik dari almarhum kalau sudah meninggal ataupun orang tuanya nggak mau ngasih penjelasan sampai dia juga si orang tuanya tidak akan melakukan apa tuh mediasi atau nggak mau ngasih info lebih lanjut ya, menjaga lah privasinya. Yang polisi lakukan kalau olah TKP, yang dites itu loh. Oke. Jadi pada intinya kita belum tahu kejadiannya seperti apa. Cuma memang kejadian-kejadian kasus bunuh diri ini memang sudah sangat banyak terjadi. Data yang kita himpun, yang kita tahu memang ada sekitar 1.226 kasus per 2023, tapi ya belum tahu yang 2024-nya seperti apa gitu. Dan setiap tahunnya bertambah, khususnya setelah kita pandemi sih gitu. Jadi kasus bunuh dirinya itu semakin naik. Itu pun dengan catatan bahwa kasus-kasus yang diketahui ya, yang tercatat ya, kan kita belum tahu, ada kasus-kasus mungkin yang belum tercatat. Dan didominasinya adalah remaja. Wow, miris kan, maksudnya aset bangsa nih kan, otomatis kan kita butuh regenerasi nantinya. Tapi kalau regenerasinya malah generasi mudanya ternyata mudah untuk mengakhiri kehidupannya, mungkin berbagai faktor kehidupan dia ya. Ini benar-benar berkaitan sama kesehatan mental ya nggak sih, Vi? Iya, benar banget. Iya. Itu untuk kasus di luar ya, apalagi kita yang hidup di Malang ini. Tahun kemarin gimana di Malang? Itu rame banget yang bunuh diri mahasiswi kasus bunuh diri di kampus-kampus sekarang Malang itu kayaknya aku sangat familiar banget gitu. Tapi nggak kaget sih ya, karena memang beberapa kali kita cukup dengar. Saya sih terutama baca-baca berita, selain berita politik, kita coba beberapa berita ternyata banyak yang terjun di lantai berapa kampusnya sampai meninggal gitu kan. Udah terus ya karena memang ya tadi ada masalah putus cinta misal, terus ada juga masalah dia perkuliahannya nggak selesai gitu kan, diolah dan sebagainya. Nah hal ini memang picuan awalnya adalah bagaimana stres itu terjadi, gitu. Dan kita nggak bisa pungkirin bahwa setiap orang itu bisa stres dan memang pasti stres, gitu. Even itu adik-adik baru lahir ya,
Nah, baru nih infonya ya, ternyata bayi bisa stres juga. ya itu. Jadi kalau kita tahu dari keilmuan kita nih, BTW kita dari ilmu keluarga konsumen IPB, jadi di keilmuan kita tuh juga diajarkan nih stres itu seperti apa. Nah, yang kita tahu adalah setiap orang mempunyai bukan bakat sih ya, setiap orang pasti ada stresnya. Even itu adik baru lahir, bayi baru lahir pun dia akan bereaksi stres dengan cara dia menangis. Nah, yang perlu kita tahu apa sih makna terdalam dari stres itu sendiri gitu. Nah, stres ini adalah reaksi fisik sama reaksi emosinya dia. Nah, biasanya dia terjadi karena beberapa faktor. Biasanya nih ya, kalau ada alarm tubuh nih, terus kamu kayaknya nggak menerima ketidaknyamanan nih, kayak tadi bayi baru lahir, karena dia di dalam perut ibunya nyaman banget gitu kan, nggak ada masalah dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dia keluar ke dunia, ke lingkungan nih, dimana memang secara atmosfer beda. Terus dia juga secara kebisingan gitu kan, setelah aman di dalam perut ibu, akhirnya alarm tubuh dia berbicara, oh ini lagi nggak baik-baik saja nih gitu, aku lagi nggak enak, aku lagi tertekan. Akhirnya dia mengeluarkan lah yang namanya nangis. Itu ya, itu bayi ya. Itu bayi. Belum lagi anak balita. Iya. Sampai balita itu stresnya lebih variatif. Betul. Belum lagi, betul. Aku ada pengalaman soalnya. Oh, gimana? Jadi kita itu pernah tinggal di luar negeri selama 6 bulan, dan 6 bulan itu selama summer Kak. Jadi summer panasnya itu jauh panas dari Indonesia. Kita melebihi. Iya. Terus kita nggak punya support system lain, hanya aku dan anak-anak di rumah, sementara suami harus ke kampus. Kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku nggak tahu ternyata itu bisa menyebabkan anak-anak aku stres dan dia nggak bisa tidur malam. Jadi selama 6 bulan anak-anak aku itu tidur jam 2 pagi. Bayangkan aku harus menghadapi itu semua. Lu sedih banget, pasti udah langsung. Itu hanya karena faktor lingkungan loh ya. Lingkungan, dan itu tuh jangka panjangnya lebih sadis lagi Kak, karena kan pertumbuhan anak-anak itu di jam 10 sampai jam 2 malam. Dan saat pulang ke Indonesia, orang tuanya yang stres Kak. Aku sampai ke psikolog berkali-kali gara-gara nggak tahu harus kayak gimana ngadepin ketertinggalan pertumbuhan dia. Itu banyak banget dari segi psikosnya of course, dan juga fisiknya. Kayak of course kan pertumbuhannya kurang gitu. Iya pasti, karena memang kalau adik-adik kan, anak-anak terutama kan nggak bisa lagi kan pertumbuhan dan perkembangan itu dibalikin. Jadi mau nggak mau ya akhirnya yang tertinggal itu ya harus kita catch up terus, dan itu butuh effort. Sampai sekarang aku bulanan ke rumah sakit dulu untuk itu. Ya makanya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misal memang dalam tubuhnya sudah ada alarm, yang alarm fisiknya nih, karena kan stres itu reaksi fisik ditambahan reaksi emosi. Misal nih contohnya atau ciri-cirinya adalah deg-degan. Tiba-tiba teman-teman nggak tahu, kok aku deg-degan banget. Beda ya, kalau ketemu cowok ganteng pasti ya kadang deg-degan kita atau bias kita. Cuma ini nggak, deg-degan yang tidak normal gitu jantungnya. Terus yang kedua memang biasanya tiba-tiba keringet dingin di tubuhnya dia loh. Kenapa ini kok banyak sekali keringat gitu kan. Terus bisa jadi juga gemeteran. Pantesan kalau lagi ujian nih bisa. Ya, bisa jadi. Itu udah tanda-tanda bahwa teman-teman sedang tidak baik-baik saja ya, lagi stres gitu. Yang akhirnya reaksi fisik itu karena sudah terbentuk tadi, sudah muncul, mengakibatkanlah munculnya reaksi emosinya. Yang mana tiba-tiba dia langsung depresi. Terus bisa jadi adiknya itu tiba-tiba mengalami ketakutan atau mengalami yang namanya kecemasan. Nah ini teman-teman perlu benar-benar ditelaah banget. Kalau ngomongin tadi teman-teman masalah kesehatan mental, kita udah memang membahas bagaimana stres itu terjadi, terus beberapa kasus ya yang terjadi di Indonesia. Dan mirisnya adalah dari data dari Badan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa gitu, NAPSA, itu menyebutkan bahwa 1 dari 5 penduduk di Indonesia itu mempunyai potensi masalah kesehatan mental. Bayangkan 1 dari 5 berarti 20% populasi Indonesia dong ya. Dan 20%-nya memang itu bermasalah gitu.
Sehingga memang itu menjadi hal yang cukup jadi concern ya untuk kita bisa tangani bareng-bareng. Khususnya kita ya para Iya, alumni betul. dari ilmu keluarga Kayak konsumen yang udah mempelajari bidang-bidang ilmu tersebut Betul. pada saat kuliah, kita bisa mengaplikasikan. Ya. Seperti itu. Dan kalau dilihat preferensi gendernya nih Vi ya, kan ada laki-laki dan perempuan Yes. gitu. Ternyata memang didominasi yang paling tinggi itu perempuan Vi. Kita Iya, karena kita perempuan gitu dibandingkan laki-laki. Jadi memang perempuan ini lebih cepet rawan nih stresnya. itu kenapa gitu. nih Kak? Kenapa perempuan yang lebih cepat? Iya. Kalau memang saya coba pelajarin dari dokter Dahlan, dia bilang bahwa perempuan itu mempunyai otak, dan kita kan punya otak tengah nih, yang kanan dan kiri. Ternyata untuk memproses informasi atau memproses semua hal kanan kirinya ini, perempuan itu lebih tebal 30% daripada laki-laki. Dimana memang ternyata perempuan lebih multitasking. Iya, tapi jadinya ternyata Iya. itu menuju kita Ya, udah stres. laginya menuju stres. Ya kalau misalkan kita ibu-ibu nih, misalkan lagi nyuci piring terus ingat belum Ya, nyalain mesin betul kan? cuci, Ya. Cuci piringnya dibiarin, terus kita nyalain mesin cuci, angkatan baju juga lupa, terus kita ngangkatin baju dan akhirnya kita stres sendiri, banyak pekerjaan yang enggak tuntas. Itu juga banget. Itu tuh contohnya kayak begitu tuh. Jadi hal-hal kecil, maksudnya kita perempuan nih, sebagai perempuan kadang ngelakuin satu hal udah mikirin hal yang lain. Akhirnya kalau seandainya kita tidak punya yang namanya support system di dalam pengendalian mental atau emosi kita, yang terjadi adalah overthinking sih. Overthinking ini bisa sampai nggak tidur Iya. kalau kan semalaman tuh, jadinya capek terus pas bangun, aduh aku lelah, aku nggak tidur nih semalaman. Emang kenapa nggak tidur? Nggak tahu, nggak bisa gitu kan. Ya mungkin nggak bisa itu karena otak kita terus jalan mikirin hal ini itu, ya nggak sih Kak? Betul. Dan itu yang menjadi PR akhirnya. Kenapa perempuan jadinya banyak sekali yang mengalami masalah kesehatan mental. Data terbesar itu kesehatan mental itu kan banyak ya. Ada kecemasan, depresi, ada bipolar, ada yang lain-lainnya. Yang tertinggi di mana coba Vi? Ya ini kecemasan. Ngalami cemas gitu. Cemas itu easy banget untuk kita bisa cemas. Akhir-akhir ini siapa sih yang gak cemas? Aku doang nih yang cemas akhir-akhir ini Kak. Bener-bener setiap kali buka berita itu aku langsung cemas. Kalau suami aku dengerin kayak diskusi berita-berita tentang kebijakan pemerintah sekarang, aku suka minta matiin. Bukan aku nggak mau tahu, bukan aku apatis, tapi aku bener-bener cemas setiap kali denger itu. Kayak berita-berita berseliweran di media sosial, itu buat aku cemas. Lah itu, ini nih masalahnya. Jadi bagaimana akhirnya, ya cemas itu hal wajar. Tapi bagaimana kita mereaksi hal tersebut agar tidak terlalu masuk. Ya kalau kita terlalu menghayati, tadi yang kita terlalu overthinking, padahal kan belum terjadi toh. Biasanya kan gitu kan. Tidak terpengaruh secara langsung gitu maksudnya. kan. Akhirnya kita membuat skenario di dalam otak kita untuk kalau gue gimana, kalau posisi aku lagi di situ gimana. Padahal seharusnya nggak perlu dong kita berpikir hal tersebut gitu. Padahal masih banyak hal yang perlu kita pikirin, tapi ya kita nggak bisa kontrol gitu kan pikiran untuk hal-hal tersebut. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu untuk mensiasati atau mengontrol reaksi dari hal-hal yang masuk dalam diri kita gitu. Orang Indonesia ini terkenal dengan yang namanya sungkan, kalau bahasa Jawa ya, nggak enakan, susah ngomong tidak. Kayak ada acara gitu, kayak aduh sebenarnya kita udah acara kita ingin nggak enak, nggak tolak. Nah itu ciri-ciri salah satu hal yang membuat orang akan mudah untuk masuk yang namanya masalah mental. Dia memaksakan sesuatu yang nggak dia sukai gitu, karena lingkungannya lagi butuh atau lingkungannya lagi minta ke dia gitu. Kita pikir-pikir lagi ya, kalau seandainya kalian sudah berpikir terus ternyata banyak hal positif yang bisa kalian dapatin gitu dengan ikutan itu atau mengieskan hal tersebut, ya why not gitu ya, lanjutin. Tapi kebanyakan
karena nggak enaknya ini, nggak keenakan sama nggak enaknya ini, akhirnya dia padahal udah tahu 90%-nya dia pasti nggak mau gitu ya. Karena ngeliat temennya tuh nanti aku diomongin, nanti aku kayak gini, aku kayak gitu. Akhirnya dia ikut. Lebih baik ikut daripada diomongin di belakang. Saya dibilang iya terus. Lah faktor iya terus ini kan menimbulkan ketidaknyamanan. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali aman nih. Masih di dalam otak masih oke. Tapi yang tadi kalau ngumpul ya ngumpul dong dari satu yes nggak nyaman ya gitu ya, satu persatu ngumpul, terus akhirnya kan sedikit demi sedikit akhirnya dong jadinya. Takutnya yang tidak diinginkan adalah yang tadi nih, akhirnya dia langsung masuk ke kategori depresi. Dia masuk kategori cemas, dimana memang kalau ini udah boom, tadi masalah kecil tadi udah boom, terus kena depresi, kena cemas, yang terjadi adalah kualitas hidup dia kan akhirnya bisa sampai turun gitu ya, sampai akhirnya bisa kepikiran buat bunuh diri. Ya itu hal ending yang kita nggak mau gitu itu untuk terjadi. Makanya itu teman-teman please banget buat teman-teman semuanya aware lah gitu sama diri sendiri lah gitu. Jadi biasakan untuk bilang tidak kalau memang di dalam diri kalian memang tidak merasa nyaman untuk bisa hadir di sana, atau memang waktunya tidak tepat. Bilang tidak itu bukan berarti kamu tidak suka terhadap sesuatu, bisa jadi memang waktunya tidak tepat, sehingga kamu butuh waktu istirahat lebih gitu kan, atau memang sedang kondisi tidak baik-baik saja, lagi sakit atau lagi apa, tapi dengan kamu mengiyakan kondisi tubuh lagi nggak enak kayak tadi, akhirnya kan ngumpul ke kamu. Kamu bisa jelasin, misal kalau Ulfi ngajak saya terus ternyata sayanya nggak bisa. Tapi kan nggak mau, kalau saya nggak enakan pasti saya akan okein. Numpuk dong, aduh berkejar-kejaran nih jam 1 padahal saya ada acara, nanti harus ke Ulfi jam 1:30 di mana-mana. Akhirnya karena banyak kegiatan itu kan saya stres ya ngadepin. Itu kan baru satu loh. Baru satu. Nah itu kalau banyak terus kita ngumpul. Nah kan itu yang nggak mau. Nggak enak, karena kalau udah kayak gitu kita bisa siasati dengan konsultasi ke psikologis ya sebenarnya, ke psikolog. Betul. Tapi kan psikologis itu mahal, kebetulan nih. Ya betul teman-teman. Jadi kita perlu sadarin tadi data-datanya cukup tinggi teman-teman untuk masalah kesehatan mental ini, dan kita nggak bisa keluarkan dari stigma sosial pasti kesehatan mental ini, bahwa masih banyak kecenderungan orang untuk malu, orang untuk takut berkonsultasi dengan ahlinya untuk masalah kesehatan mentalnya teman-teman. Baik itu ringan sampai ke arah yang tinggi gitu resikonya. Dan ini yang nggak mau kita terjadi gitu teman-teman. Sampai tadi endingnya adalah sampai bunuh diri lah. Sampai akhirnya teman-teman hilang akal yang di jalan-jalan yang kita tahu gitu kan. Itu nggak mau kita terjadi gitu. Akhirnya kami dari Mental Mantul kita punya layanan untuk konsultasi online, teman-teman berbasis website. Jadi teman-teman bisa akses di website kami di mentalmantul.id, di mana teman-teman kita bisa akses. Kita punya 5 layanan khusus untuk konsultasi. Pertama yaitu layanan terkait perkembangan anak, gitu ya. Banyak kan pasti ibu-ibu stres nih atau orang tua parent. Baby blues itu nggak cuman bayi baru lahir loh kan, bisa sampai bertahun-tahun. By the way itu baby blues ya. Itulah kita punya itu untuk layanan buat perkembangan anak, bisa berbicara terkait pendidikan anak seperti apa, pola pengasuhan yang bagus buat anak seperti apa. Komplit di situ karena itu sesuai dengan keilmuan kami di ilmu keluarga dan konsumen gitu. Terus yang kedua memang kita punya fokus untuk keluarga, family ini, gimana di sana sudah ada salah satunya pendampingan mental untuk ibu yang lagi hamil. Hamil tuh biasanya banyak loh masalah-masalah mentalnya, karena mohon maaf nih, banyak sekali ibu-ibu hamil yang tidak tersupport oleh pasangannya atau lingkungan sekitarnya. Aku alhamdulillah ya tersupport, tapi ternyata lingkungan aku enggak. Jadi pas itu hamil baru pindah ke Malang. Dan aku benar-benar ngedown sampai pulang pergi ke dokter kandungan. Dokternya bilang apa coba? Nggak apa-apa. Sedangkan aku nggak bisa, fisik aku nggak bisa digerakin, duduk sakit, tidur sakit. Psikosomatik ya sih jatuhnya. Terus kata dokternya, coba jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Iya betul. Tapi emang erat kaitannya
pikiran sama kondisi fisik iya, gitu. karena secara kesehatan kamu nggak apa-apa Iya. ternyata, tapi aku sakitnya yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak dari kamar itu. Nah, itu teman-teman. Jadi ada juga pendampingan pasca melahirkan. Makanya tadi ada yang namanya baby blues dan lain sebagainya. Komplit. Ini salah satu klien kami itu sampai pernah akhirnya dia ingin kayak apa ya, anaknya mati aja. Pernah lu sampai berpikir seperti itu. Padahal kalau kita kacamata orang biasa, nih gila kali ya ibunya gitu kan. Ini kenapa dia gitu yang sampai selevel itu loh baby bluesnya gitu. Aku nggak sampai begitu, tapi aku sama aku pernah bikin bisa disuntik obat tidur aja nggak? Oh my god. Iya, itu sering terucap dari aku ataupun sama aku, mereka bisa disuntik tidur aja nggak? Ya Allah. Tapi emang itu banyak terjadi teman-teman. Jadi ya kita nggak bisa kesampingkan ya masalah-masalah itu. Terus nanti juga teman-teman yang pranikah nih. Ya kita ada juga pendampingan untuk teman-teman yang ingin konsultasi terkait pranikah. Karena nikah itu bukan hal mudah ya. Bukan asal aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya sudah kita bersatu. No, gitu ya. No kan. Kita aja sampai berapa SKS ya, Via, untuk mempelajari bagaimana ilmu keluarga gitu, dan itu nggak mudah. Itu pun nggak mudah, maksudnya ketika prakteknya langsung. Itu lain-lagi. Iya, lain-lagi. Makanya kenapa di Islam teman-teman itu dibilang bahwa menikah itu ibadah paling lama gitu ya, dan paling banyak nanti pahalanya insya Allah gitu ya. Nah, karena memang serumit itu teman-teman, nggak semudah menyatukan dua kepala. Belum bukan lagi ya dua kepala ya. Ada keluarga, Kak. Belum keluarga inti, belum keluarga besar, belum kalau kayak aku itu kayak sukunya beda. Aduh, betul. Belum lagi itu belum beda luar negeri ya, itu belum berbeda gitu. suku. Itu akhirnya kita punya untuk konsultasi hal tersebut. Hebat ya. Terus teman-teman kita juga jangan khawatir, kita juga punya yang namanya konsultasi mental untuk teman-teman yang mengalami masalah pribadi. Contohnya tadi yang kita bahas, kalau teman-teman secara individu mengalami masalah cemas atau teman-teman stres gitu kan, atau ternyata kok aku merasa nggak nyaman tapi nggak tahu nyamannya kenapa nih aku gitu. Dan mungkin merasa lebih tidak nyaman lagi jika harus pergi ke psikolog, bolehlah buka websitenya mentalmantul.id. Dan yang terakhir kita punya yang namanya konsultasi terkait keuangan. Karena memang kami juga belajar ya terkait memang keuangan ini di ilmu konsumen kita. Dan memang keuangan itu by the way salah satu faktor pemacu stres juga itu. Karena memang nggak ada duit pasti kita stres gitu ya. Fakta lain lebih mengejutkan. Apa? Tahu nggak Kabupaten Bandung itu terkenal dengan kasus perceraian yang tinggi. Ya, dengar. Nah itu karena banyak teman-teman aku juga, teman-teman SD, teman-teman SMP itu, teman-teman SMA juga pernah mengalami setidaknya 1 kali proses perceraian. Dan itu faktor utamanya adalah ekonomi, teman-teman. Ekonomi. Itu datanya udah dipublish kok sama pengadilan agama. Wah, ya kan? Faktor utamanya ekonomi. Berarti mau nggak mau akhirnya bagaimana mempersiapkan kayak ekonomi dalam keluarga ini biar nggak terjadi huru-hara di dalam keluarga, dan kita punya pendampingnya. Terus mungkin teman-teman yang ada usaha dan lain sebagainya yang kita punya untuk pendampingnya. Dan di Mental Mantul sendiri itu kita punya 16 konsultan. Itu udah pro semua ya, mereka sudah pro, udah tersertified, dan teman-teman bisa kepoin mereka spesialisnya apa. Terus teman-teman itu selain memang punya ilmu karena kita sudah mempunyai gelar sarjana, ada juga yang sudah magister gitu ya. Dan terlebih lagi teman-teman juga yang punya sertifikasi khusus. Dan yang terpenting adalah teman-teman bekerja di bidangnya. Banyak sekali 16 konsultan kita, rata-ratanya adalah 90%-nya lebih malah. Itu teman-teman memang bekerja di bidangnya. Akhirnya mereka bisa memberikan pelayanan, pendampingan buat teman-teman. Selain dari segi ilmunya, mungkin dari segi pengalamannya teman-teman, untuk bisa menjadi teman ngobrolnya teman-teman. Dan yang paling penting nih Kak, masih gratis kan? Gratis gitu. Untuk teman-teman. Ya. Untuk teman-teman user pertama, silakan teman-teman bisa gratis cobain. Nanti kita juga konsultasinya itu nggak via chat coffee. Jadi benar-benar ketemu, dalam artian ketemunya kita virtual ya. Iya, kalau misalkan juga mungkin virtual. Iya, kita virtual. Kalaupun ternyata memungkinkan teman-teman ingin offline dan ternyata tempat konsultannya dengan teman-teman dekat ya, kita bisa untuk arrange waktunya lah gitu. Top banget nih sih layanannya.
Ya itu, jadi ya kesampingkan dulu lah stigma-stigma Oke. masa sosial yang malu-malu buat ke meminta konsultasi ya dengan meminta orang bantuan. profesional tentunya di bidangnya, jadi kita bisa it's okay to apa sih minta tolong sama orang lain gitu. Ya betul, it's okay teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih aware. Ini mungkin hampir kayak penutup kita kali ya. Oh iya, Ya. ini sebagai penutup. Kita sebagai penutup adalah teman-teman tolong lebih aware banget. Di saat teman-teman sakit fisik, teman-teman akan meminta bantuan dokter, meminta bantuan perawat dan lain sebagainya lah, tenaga kesehatan. Atau at least teman-teman akan mencari obat gitu ya. Secara umum lah obatnya apa, beli di warung apa gitu kan. Tapi teman-teman lupa bahwa sesaat teman-teman sakit yang namanya mental, teman-teman melupakan hal tersebut. Padahal sakit fisik dan sakit mental itu imbang, teman-teman. Harus diimbangkan. Benar. Semuanya punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Ya kalau dirinya teman-teman sendiri itu tidak memberikan hak kepada dirinya teman-teman untuk mendapatkan pengobatan mentalnya, terus kalian mau menyalahkan siapa? Mau menyalahkan lingkungan? Mau menyalahkan orang lain? Tolong berilah hak untuk mental kalian itu bahagia. Ya kalian sendiri yang menentukan itu. Mungkin sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.